Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman subscriber sekalian, para netizen yang budiman, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, zahiran wa batinan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rizkinya, dan diberkahi hidupnya sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan hari ini kita kembali akan membahas tentang metode pengambilan sampel tes DNA yang banyak dikomentari oleh orang-orang yang memang kurang informasi tentang ilmu genetika. Nah, baru-baru ini saya mendapatkan informasi secara langsung, yaitu melakukan tabayun kepada salah satu aktivis genetika yang ada di Indonesia, dan nanti kita akan bahas setelah menonton video Habib Bahar dengan Ketua Naat yang sempat difahami keliru oleh beberapa konten kreator. Mari kita sama-sama lihat videonya bersama-sama, kemudian nanti kita akan komentari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama 3 orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Tentang perkataan Habib Bahar yang harus membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tes DNA itu tidak harus seperti itu. Tes DNA itu adalah uji kekerabatan, membuktikan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mempunyai kerabatan dengan para syaraif, para asyraf yang ada di Timur Tengah, itu sudah cukup. Artinya ketika misalkan Habib Bahar bin Smith ini ingin membuktikan dirinya bahwa dia itu di dalam genetik dirinya ada genetika Ahlul Bait, Sayyidina Hasan dan atau Sayyidina Husain, cukup dengan dia tes DNA, kode-kode yang dihasilkan dari DNA itu dicocokkan dengan para keturunan yang sudah sahih yang ada di Timur Tengah. Apakah ada kesamaan genetik atau tidak? Kalau ada kesamaan genetik, berarti sudah famili. Karena famili berarti satu buyut. Kan begitu ceritanya. Tidak harus bongkar makam. Ini diketahui oleh orang-orang yang akalnya sehat ini. Jadi begitu ya teman-teman. Yang disalahfahami itu ketika Ketua Naat itu menanggapi pernyataan Habib Bahar untuk membongkar makam Nabi dan mengambil darah Nabi sebagai sampel tes DNA. Nah, kemudian Ketua Naat itu kan mengatakan tidak perlu membongkar makam Nabi untuk melakukan tes DNA sebagai sampel gitu loh. Cukup ya Habib Bahar tes DNA, nanti kode-kode yang dihasilkan itu akan dicocokkan dengan para keturunan Rasulullah SAW yang ada di Timur Tengah yang sudah sahih nasabnya. Apakah ada kekerabatan atau tidak secara biologisnya? Kan DNA itu ya meneliti kesamaan kode-kode DNA yang nanti kesamaan itu kita sebut sebagai apa? Hubungan biologis di dalam genetika gitu loh. Nah, keturunan yang sudah sahih di situ disalahartikan oleh para konten kreator gitu loh. Padahal yang dimaksud dengan sahih di situ ya, secara garis keturunan yang tercatat di dalam silsilah nasabnya dan juga manuskrip-manuskrip serta kitab-kitabnya itu tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan ya. Derajatnya sahihun nasab. Yang kedua, secara genetika di dalam dirinya itu terdapat kode-kode DNA yang sama seperti kode-kode DNA yang diambil dari sampel DNA-nya Nabi Muhammad. Begitu ya. Nah, pertanyaannya, dari mana mendapatkan kode sampel DNA-nya Kanjeng Nabi? Nah, ini tadi di pembukaan sebelumnya saya sudah menyatakan saya melakukan wawancara bertabayun dengan para aktivis DNA di Indonesia. Ternyata
para asyraf di seluruh dunia ini itu mengadakan proyek untuk meneliti DNA Nabi Muhammad SAW yang diambil dari artefak rambutnya Nabi, giginya Nabi, pokoknya peninggalan-peninggalan Nabi. Nah, kemudian didapatkan kode DNA tersebut. Nah, setelah itu orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang sahihun nasab, secara ilmu nasab tercatat rapi di dalam kitab-kitab nasab dan manuskrip yang tidak pernah dipertentangkan, itu melakukan tes DNA. Kemudian kode-kode yang didapat dari masing-masing asyraf itu dicocokkan dengan kode-kode yang didapat dari artefak-artefaknya Nabi. Nah, ternyata cocok, ketemu kodenya nih. Nah, yang dari jalur Sayyidina Hasan, kode DNA yang dari Nabi sekian, kemudian bermutasi. Apa nih ke kodenya Sayyidina Hasan? Yang Sayyidina Husain apa nih? Nah, begitu. Jadi tidak benar pernyataan daripada para konten kreator bahwasanya tes DNA itu sampelnya diambil dari para asyraf, para syarif yang di Arab sana, yang dianggap sudah sahih catatan silsilah nasabnya berdasarkan kitab atau manuskrip. Tidak, tapi berdasarkan DNA Nabi yang diambil dari artefak-artefaknya Nabi, seperti gigi, rambut, dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Jadi kenapa kemarin saya itu membuat konten bantahan, sekaligus saya mengatakan sampean jangan terlalu menggebu-gebu di dalam membahas masalah metode pengambilan sampel DNA, karena sampean bukan pakar DNA. Walaupun sampean kenal dengan Ketua Naat, sampean orang Madura atau orang mana gitu loh ya, tidak menjamin bahwasanya apa yang sampean pahami itu benar. Apalagi sampean cuman mendengar dari video yang sampean tampilkan dari Ketua Naat, ya toh? Artinya begini, Ketua Naat itu mengatakan simpelnya ya, simpelnya, sederhananya, semua asyraf di seluruh dunia ini kan sudah terkonfirmasi secara DNA juga secara catatan silsilah, gitu loh. Mereka punya kode DNA. Nah, kemudian dicocokkan dengan siapa yang mau tes DNA dari Indonesia, gitu loh. Nah, kalau cocok kodenya dalam dirinya itu ada kesamaan kode-kode genetika seperti para asyraf yang ada di Timur Tengah sana, di mana mereka sudah cocok DNA-nya dengan kode-kode yang didapat dari artefak-artefaknya Nabi, maka bisa disahkan secara ilmiah bahwa ada hubungan kekerabatan secara biologis. Begitu. Adapun catatan kitab itu untuk memastikan bahwasanya anak ini bukan anak zina. Jadi bukan DNA yang menentukan anak zina atau bukan, tapi catatan itu, karena para muhakkik tidak akan menulis anak dari hubungan di luar nikah di dalam silsilah keluarga. Tidak akan, karena tidak disahkan oleh syariat. Begitu ya. Nah, jadi mohon maaf, berbeda pendapat itu boleh asalkan didukung oleh argumentasi yang valid dan benar sesuai standar keilmuan ilmu genetika atau ilmu nasab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.